Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sahabat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Dengan tema kita kali ini Corpus Alineum atau benda asing. Nah, ini kita khusus membahas mengenai benda asing yang masuk di telinga ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Putri berbagai informasinya ya, masih ada nanti. Tapi sebelumnya Julia mau bertanya, Dok, tadi kan serumen itu tugasnya untuk memerangi benda asing yang masuk. Nah, ini seperti apa, Dok? Ceritanya mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, jadi serumen itu kan dia posisinya tadi di sepertiga luar. Nah, serumen ini nanti akan menangkap partikel-partikel kayak debu ya, benda asing yang ukurannya kecil, ya kayak serpihan-serpihan debu lah ya, masuk ke dalam telinga, ditangkap tuh dalam artian dijebak sama si serumennya itu. Jadi partikel yang asing tadi tuh nggak masuk lebih jauh. Tadi kan kita punya saluran telinga yang bisa masuk sampai ke gendang telinga. Kalau gendang telinganya udah robek, malah bisa masuk lagi ke dalam. Nah, si serumen itu mencegah jadi palangnya di depan untuk menangkap partikel itu supaya nggak masuk lebih dalam. Serumen itu dia juga berfungsi untuk melembabkan di saluran telinga supaya nggak kering, nggak gatel gitu. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya serumennya nggak dibersihkan, dia kan tadi menangkap ya partikel-partikel debu itu. Kalau lama-lama nggak dibersihkan, dia nanti akan membatu atau mengkristal jadi bongkahan yang besar hingga menyumbat si saluran telinganya. Nanti muncullah gejala-gejala seperti telinganya berkurang, terasa penuh di telinganya, nggak nyaman, gatal, dan lain-lain. Berarti memang untuk benda asing seperti debu atau partikel yang kecil-kecil yang sekiranya bisa diperangi oleh serumen bisa terkendali ya, Dok? Ya, bisa. Tapi memang benda asing yang sulit itu yang besar-besar yang kita bahas tadi ya, Dok? Kalau kayak biji-bijian ataupun kelereng, peluru, kemudian kapas, itu kan dia bisa lolos ya, maksudnya ukurannya kan cukup besar untuk bisa masuk lewat saluran telinga tadi. Baik, Dok, mungkin bisa kita lanjutkan, silakan. Oke. Sebenarnya yang terakhir kita ngomongin tentang ini aja sih, cara atau tips-tips kalau misalnya kejadian ini terjadi di rumah, yang dilakukan itu apa? Ya, yang dilakukan yang pertama jangan panik. Yang kedua, kalau sekiranya tidak kelihatan dari luar, jangan mencoba untuk mengeluarkannya. Karena takutnya nanti malah kita coba keluarkan malah lebih terdorong ke dalam. Kita nggak tahu gendang telinganya udah robek, malah masuk lagi ke dalam, lebih dalam lagi. Jadi apapun itu, saya dan pemirsa di rumah ini harus tahu ya bahwa jangan langsung mengambil langkah sendiri kalau dirasa tidak tahu begitu. Karena memang tergantung benda asing yang masuk, tata laksananya pun berbeda ya, Dok ya. Betul sekali. Makanya awalnya tadi yang kita kasih tahu tuh jangan panik. Kalau panik kan kita langsung tuh berusaha untuk mengeluarkan gimana caranya untuk kita keluar. Jadi kalau kita tenang, nggak panik, oh ini ada benda asing, saya nggak punya alatnya, saya juga nggak tahu bentuknya apa nih di dalam telinga, ya udah langsung bawa ke IGD, langsung bawa ke dokter supaya dapat penanganan yang paling tepat. Baik. Iya. Ini tadi ya kita ngomong telinga yang berarti itu seperti ini, dan peran tenaga medis untuk penanganannya ada 4 tadi ya. Yang pertama diagnosis, penanganan, pencegahan, dan perawatan lanjutan. Untuk kesimpulannya pada hari ini yaitu benda asing dapat menjadi masalah serius kalau nggak ditangani dengan benar. Dan pencegahan yang paling penting serta konsultasi dengan tenaga medis. Pencegahannya seperti apa? Ya, yang pertama hindari memasukkan benda-benda ke dalam telinga, perawatan telinga, pemeriksaan telinga secara berkala, dan juga menghubungi tenaga medis kalau memang ada gejala seperti berdenging atau penuh atau radang, bengkak di telinganya atau sakit, itu bisa langsung dikonsultasikan ke dokter atau tenaga kesehatan ya. Nih ada gambarnya, nggak boleh mencongkel terlalu dalam pakai cotton bud. Ya, oke, itu aja.
baik, terima kasih Dokter Putri. Nah, ini saatnya Julia tanya-tanya nih dok. Nah, ini kalau misalnya kan nggak boleh nih ya, tidak disarankan penggunaan cotton bud itu karena yang ditakutkan tadi itu tadi. Nah, kalau misalnya nih Julia dan pemirsa di rumah terpaksa jika harus, oh ini habis mandi biasanya nih dok, habis Iya. mandi atau habis ambil air wudhu, itu kenapa ya telinga tuh selalu aja rasanya tuh kayak pengen banget gitu dipakai cotton bud. Nah, itu tuh kenapa? Apakah ada gangguan atau gimana dok? Itu sebenarnya lebih ke sensasi aja ya, sama sugesti kenyamanan tadi. Kita biasanya sesudah mandi ada rasa keinginan ya, sugesti untuk membersihkan telinga tapi menggunakan cotton bud begitu. Sebenarnya bagus membersihkan telinga, apalagi kita tahu kegiatan kita tuh banyak yang keluar gitu. Tapi itu tadi, membersihkan telinganya harus menggunakan kain yang dibasahin atau kasa yang dibasahi. Mungkin kita lilitkan aja ke jari kita, kemudian kita keluarkan atau kita usap sedikit karena dia memang posisinya bisa kita jangkau dengan jari. Ya, untuk membersihkan pakai cotton bud atau pakai benda-benda tajam tidak disarankan karena bisa melukai saluran telinganya ataupun bisa bahkan sampai ke gendang telinganya bisa robek kalau terlalu berlebihan. Jadi memang kalau kita ada di kondisi itu, kondisi yang tadi dikatakan mungkin sensasi aja, Iya, sugesti ya dok ya. sensasi, Apa yang mesti harus kita lakukan? Nggak apa-apa melakukan itu tadi atau cukup seminggu sekali menggunakan kain kasa tadi dok? Seminggu sekali aja ya, seminggu sekali aja untuk membersihkannya. Kalau kita merasa ada sensasi itu ya kita stop karena kita udah tahu, karena sudah menonton segmen ini, karena kita udah tahu oh ada benda asing yang bisa terjebak di telinga, oh ada benda asing itu bisa saja menimbulkan peradangan dan kita kan nggak mau ya ada peradangan ataupun infeksi di bagian telinga kita. Jadi kalau kita udah tahu maka kita bisa mengurangi kebiasaan kita itu, kebiasaan yang kurang baik. Jadi memang untuk Julia dan juga pemirsa di rumah nih, jadi bagi yang udah tahu kalau misalnya abis mandi atau abis ambil air wudhu gitu ya, di telinganya kerasa pengen banget pakai cotton bud, itu cukup disugestiin aja, karena itu memang cuma sugesti ya dok ya. Iya. Nah, kalau untuk pengalaman nih dok, biasanya ada nggak sih pasien yang karena ada benda asing masuk, kemudian sampai berbahaya banget sehingga harus tata laksana atau penanganannya itu menggunakan pembedahan seperti itu, ada nggak sih dok? Sejauh yang saya pernah tangani itu dia radangnya itu sudah bengkak banget telinga bagian dalamnya sehingga menimbulkan bulging atau penonjolan keluar. Nah itu penanganannya sudah harus dirujuk ke dokter spesialis THT dan ketika ditanya awal mula ceritanya itu ya itu kebiasaan mengorek-ngorek telinga menggunakan cotton bud tadi karena ada sensasi yang ya nyaman, enak ketika dilakukan pengorekan pakai cotton bud tadi. Nah, ketika sering-sering mungkin cotton budnya dalam kondisi yang tidak bersih atau mengoreknya terlalu dalam sehingga menimbulkan infeksi. Infeksinya tidak dirasakan di awal-awal. Beberapa hari baru ngerasa pendengarannya berkurang, baru ngerasa bengkak, baru ngerasa merah. Nah, ketika diperiksa ditekan udah sakit, ketika kita teropong ternyata dia sudah membentuk benjolan keluar yang harus dilakukan tindakan khusus oleh dokter spesialis THT. Baik, berarti memang untuk penyakit ini itu dampak terburuknya apa sih dok? Ya itu tadi sebenarnya dampak terburuknya adalah ada namanya peradangan yang kronis, yang pengobatannya juga lama. Sebenarnya kalau benda asingnya aja kita tinggal keluarin aja. Tinggal keluarin, kalau udah keluar insya Allah kita tinggal obatin anti nyeri aja udah selesai. Tapi ketika benda tersebut sudah terlalu dalam, sudah menimbulkan infeksi, infeksinya itu yang bikin jadi masalah baru. Obatnya lebih bertambah lagi, penanganannya lebih lama lagi. Ya kalau infeksinya itu tertangani dengan cepat, minum obatnya bisa langsung kena gitu, mengurangi infeksi. Kalau misalnya pasiennya juga resistensi terhadap antibiotik, itu kan lebih lagi, pengobatannya lebih lama lagi, bisa menimbulkan tadi ya kata Julia ya, ada tata laksana pembedahan karena harus dikeluarkan nanahnya dan sebagainya macamnya. Itu sebenarnya komplikasinya. Jadi kalau bisa jangan sampai kemasukan benda asing, jangan sampai terjadi infeksi atau radang di bagian telinga kita. Di bagian organ manapun sih sebenarnya, tapi dalam hal ini di bagian telinga. Karena itu salah satu organ yang sangat penting ya di dalam tubuh kita, THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Dia kan berhubung
Iya. Nggak cuma telinga aja, bisa juga kena ke hidungnya, bisa juga kena ke tenggorokannya. Begitu. Baik, berarti bagi pemirsa di rumah juga pentingnya untuk tidak panik itu bisa ditata laksanakan meskipun nanti pada akhirnya dengan peradangan yang cukup besar sekalipun tetap ada tata laksananya ya dok ya. Nah kemudian dok untuk tips-tipsnya lagi dok, ini belajar dari pengalaman mungkin dokter yang sudah langsung berhadapan dengan pasien-pasien yang berkenaan dengan penyakit ini, itu seperti apa yang harus diketahui oleh Julia dan juga pemirsa di rumah? Ya. Sebenarnya saya ingin bilang ke anak-anak mungkin ya, yang atau mungkin orang tua yang punya anak, untuk jangan mendiamkan. Biasanya ada anak-anak tuh yang takut untuk melaporkan ke ibunya kalau dia masukin barang. Nah itu ibunya kan nggak tahu ya, nggak memantau 24 jam anaknya. Jadi boleh dikasih tahu, atau kalau anak-anak ada yang menonton, jangan takut untuk melaporkan hal tersebut. Melaporkan ada benda asing yang coba dimasukkan dan ternyata memang nggak bisa keluar lagi, itu langsung dikasih tahu, karena semakin lama bisa jadi semakin dalam, bisa jadi menimbulkan infeksi. Dan yang kedua, kalau memang sudah kejadian, itu sudah tidak perlu lagi kita bertanya kenapa, tapi langsung kita periksakan supaya mendapatkan pendekatan yang lebih bagus, yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Dokter Putri untuk informasinya hari ini. Pemirsa, itu tadi informasinya ya, semoga menambah wawasan kita dan kita bisa lebih mawas diri terhadap diri kita dan juga lingkungan kita. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.